Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang solih dan solihah, tentunya selama di rumah ini anak-anak memiliki banyak teman kan? Biasanya apa saja sih yang anak-anakku lakukan dengan teman-teman kalian di rumah? Coba dijawab. Wah iya, ada yang bermain bersama, ada yang belajar bersama, ada yang mengaji bersama, dan masih banyak hal-hal lainnya yang dilakukan bersama dengan teman kita. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, dalam berteman tentunya kita memiliki adab. Nah, berikut ini akan Bu Hanun jelaskan adab-adab dalam berteman. Disimak baik-baik ya anak-anak. Adab dalam berteman yang pertama adalah saling menghormati. Jadi, dengan teman kita harus saling menghormati perbedaan antara kita dan teman kita. Baik dalam perbedaan berpendapat, baik dalam perbedaan asal suku, kita harus saling menghormati. Yang kedua adalah tolong menolong. Dengan teman kita seharusnya saling tolong menolong. Ketika teman kita mengalami kesulitan, maka kita harus membantunya. Contohnya, ketika teman kita sedang bermain sepeda, kemudian teman kita terjatuh, maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan menolongnya. Begitu juga ketika teman kita mengalami kesulitan dalam belajar. Ketika kita bisa, maka seharusnya kita membantunya dalam belajar. Yang ketiga adalah saling menyayangi. Nah, dengan teman kita seharusnya kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Tidak boleh kita membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Kita harus saling menyayangi. Yang keempat adalah saling memaafkan. Apabila terdapat teman kita yang memiliki kesalahan terhadap kita, maka seharusnya kita memaafkannya dengan senang hati. Begitu juga ketika kita memiliki kesalahan dengan teman kita, maka seharusnya kita meminta maaf terhadap teman kita agar ukhuwah tetap terjaga. Yang terakhir adalah saling menasehati. Ketika kita melihat teman kita melakukan kesalahan, maka seharusnya kita menasehati. Begitu juga ketika teman kita menasehati kita, maka kita tidak boleh merasa tertekan atas nasihatnya. Kita harus senantiasa menerima nasihat yang diberikan, kemudian berbenah diri. Selanjutnya, apabila anak-anakku sekalian melihat suatu kemungkaran, maka anak-anak harus merubahnya. Bagaimana sih cara merubahnya? Yang pertama,
kita bisa merubahnya dengan tangan kita atau tangan orang yang melakukan kemungkaran. Apabila dengan cara ini masih tidak bisa, maka kita bisa merubahnya melalui lisan kita dengan cara kita memberikan akibat-akibat buruk yang akan didapatkan apabila kemungkaran itu terus dilaksanakan. Nah, apabila dengan lisan kita masih saja tidak berhasil, maka kita merubahnya melalui hati dengan kita minta pertolongan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, ketika kita sudah merubah kemungkaran melalui hati, melalui doa kepada Allah, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Seperti pada hadis Arba'in ke-34, yaitu tentang keharusan mengubah kemungkaran. Bunyinya adalah Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya adalah, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Yuk kita ulangi ya. Hadis ke-34, keharusan merubah kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku, itu tadi adalah hadis ke-34, keharusan mengubah suatu kemungkaran. Oleh karena itu, ketika kita berteman, kita harus senantiasa menjalankan adab-adab yang baik kita terhadap teman kita. Selanjutnya, ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka kewajiban kita adalah untuk merubah kemungkaran tersebut. Cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Bu Hanun mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.